Perkenalkan, nama saya Gita Lestari Kapumboti, kelas 2B8 Manajemen dengan NIM 210611020541. Hai, perkenalkan nama saya Hartanti Mangansihi. Saya dari kelas B8 Manajemen dengan NIM 210611020542. Perkenalkan, saya Misanstri Tres Buka. Saya dari kelas B8 Manajemen dengan NIM 210611020542. Daftar isi dalam video ini yaitu pesan persuasif, surat permintaan bantuan dana, surat permohonan korespondensi bisnis, faktor apa saja yang perlu diperhatikan dalam menulis surat bisnis, surat lamaran kerja dan cara penulisannya, tata krama dalam wawancara kerja dan praktik wawancara kerja. Yang pertama, pesan persuasif. Pesan persuasif merupakan salah satu cara berkomunikasi dari pengirim pesan kepada penerima pesan, dengan maksud untuk mendorong atau memotivasi atau mengajak penerima pesan agar terpengaruh oleh ide atau pola pikir dari pengirim pesan. Berikutnya, surat permintaan. Surat permintaan merupakan surat yang ditujukan kepada seseorang atau sebuah pihak yang berisi permintaan, baik permintaan niaga atau perdagangan, politik atau diplomasi, dan permintaan lainnya. Berikutnya, surat permintaan bantuan dana. Surat permintaan bantuan dana merupakan surat yang dibuat oleh suatu instansi atau organisasi yang ditujukan untuk pihak-pihak tertentu, dengan tujuan meminta bantuan dana sehubungan dengan acara yang diselenggarakan. Berikutnya, surat permohonan korespondensi bisnis. Surat permohonan korespondensi bisnis merupakan sarana komunikasi tertulis yang disampaikan oleh suatu pihak kepada pihak lain. Surat ini biasanya ditulis untuk kepentingan bisnis. Faktor apa saja yang perlu diperhatikan dalam menulis surat bisnis? Yaitu tata bahasa yang digunakan, bentuk surat, isi surat, kata yang digunakan harus formal, ringkas dan mudah dipahami, dan juga kertas yang digunakan merupakan kertas standar. Surat bisnis adalah surat yang digunakan untuk tujuan bisnis karena tujuannya bisnis dan merupakan dianggap formal, maka surat ini harus ditulis dengan memperhatikan tatanan dan aturan dalam menulis surat, dan juga tata bahasa yang digunakan diharapkan tertata teratur dan juga mudah dimengerti. Surat lamaran pekerjaan. Surat lamaran pekerjaan yakni jenis surat pribadi bersifat resmi yang diajukan seseorang ke perusahaan atau instansi agar diterima bekerja sebagai karyawan pada posisi jabatan tertentu. Menurut Bratwijaya, surat lamaran pekerjaan adalah surat yang dibuat oleh pencari kerja atau pelamar kerja untuk kemudian dikirimkan kepada suatu badan usaha atau instansi guna mendapat pekerjaan atau jabatan sesuai dengan lowongan pekerjaan yang ditawarkan. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penulisan surat lamaran pekerjaan adalah sebagai berikut. 1. Penulisan menggunakan bahasa yang baik dan benar. 2. Format penulisan tersusun rapi, pemilihan bahasa yang tidak bertele-tele. 3. Surat lamaran kerja ditulis oleh diri sendiri. 4. Lengkapi data-data yang dibutuhkan oleh perusahaan yang dilamar. 5. Lampirkan surat pendukung lainnya seperti sertifikat dan pengalaman kerja. Wawancara atau yang disebut sebagai interview adalah sebuah percakapan yang terjadi antara dua orang atau lebih dengan tujuan untuk memperoleh informasi melalui percakapan yang berupa pertanyaan yang diajukan oleh pihak pewawancara. Wawancara kerja adalah suatu bentuk percakapan yang formal dan mendalam yang diadakan untuk mengevaluasi pelamar. Pewawancara akan mencari dari 3 pertanyaan dasar, yaitu dapatkah pelamar mengerjakan pekerjaannya, akankah pelamar mengerjakan pekerjaannya dengan baik dan tepat, dan bagaimana pelamar dibandingkan dengan pelamar lain yang dipertimbangkan untuk mengerjakan pekerjaan tersebut. Mengapa wawancara kerja itu sangat penting? Bagi suatu perusahaan, wawancara kerja penting untuk menemukan dan menentukan kecocokan antara karakteristik pelamar dengan persyaratan jabatan. Untuk mengetahui kepribadian pelamar, mencari informasi relevan yang dituntut dalam persyaratan jabatan. Dipandang dari sisi sebagai
orang yang akan diwawancarai. Untuk melamar pekerjaan, wawancara kerja sangat penting. Pada saat wawancara kerja dilakukan, Anda dapat memberikan kesan pertama yang berkesan positif tentang siapa dan bagaimana diri Anda sehingga cocok untuk bekerja di tempat tersebut. Ini penting karena mungkin selain Anda, masih ada beberapa kandidat potensial lainnya yang harus menjadi saingan Anda. Kesan pertama yang baik penting untuk dijaga sehingga segala kualifikasi yang Anda miliki dan memenuhi syarat sebagai calon karyawan yang diinginkan oleh suatu perusahaan tidak rusak. Apa saja tata krama yang perlu diperhatikan dalam wawancara kerja? Yang pertama, jabat tangan dengan tegas dan energik. Kedua, duduk tegak dan pandangan lurus ke depan. Ketiga, melakukan kontak mata dengan baik dan efektif. Keempat, gerakan tangan yang tidak berlebihan. Kelima, memberikan anggukan kepala. Selamat sore. Ya, selamat sore, Bu. Baiklah, apakah saya bisa meminta waktunya sebentar untuk mewawancara? Ya, bisa, Bu. Pertanyaan yang pertama, coba ceritakan tentang diri kamu. Perkenalkan, saya Misan Sri Tempung Buka. Saya lulusan S1 Manajemen dari Universitas Samratulangi. Saya memiliki minat pada bidang pemasaran produk. Selama kuliah, saya pernah mengikuti kegiatan memasarkan sebuah produk yang kelompok kami buat dan produk diminati banyak pembeli. Selain itu, saya juga aktif dalam organisasi yang dilaksanakan kampus atau fakultas. Saya senang belajar dan mencoba hal-hal baru. Dengan bekal pengalaman dan kemampuan yang saya miliki, saya harap dapat berkontribusi di perusahaan ini. Baik, kita lanjut pertanyaan yang berikutnya. Apa kelebihan kamu? Saya memiliki kemampuan komunikasi yang baik. Dengan kemampuan ini, saya dapat menerima dan menyampaikan informasi dengan baik, sehingga mengurangi terjadinya miskomunikasi. Kemampuan saya miliki dapat digunakan dalam melaksanakan tanggung jawab di kerja tim maupun tim pemasaran lainnya. Pertanyaan yang ketiga, apa kelemahan kamu? Kelemahan saya adalah saya pelupa. Untuk mengatasi kelemahan tersebut, saya selalu mencatat hal dan pekerjaan yang harus dilakukan sehari-hari. Pertanyaan selanjutnya, apa yang kamu ketahui tentang perusahaan ini? Perusahaan ini merupakan perusahaan yang bergerak di bidang dagang dan dikategorikan sebagai perusahaan terbaik di bidangnya. Produk-produk yang ditawarkan oleh perusahaan ini sangat inovatif dan terbukti mampu bertahan saat pandemi. Pertanyaan yang kelima, kenapa kamu tertarik melamar di posisi ini? Karena pendidikan dan pengalaman yang saya miliki sesuai dengan posisi ini. Selain itu, perusahaan ini merupakan salah satu yang terbaik di bidangnya. Pertanyaan yang keenam, kenapa kami harus menerima kamu di perusahaan ini? Kemampuan yang saya miliki sesuai dengan posisi ini. Saya memiliki skill yang dibutuhkan posisi ini, seperti mempromosikan produk melalui media sosial. Menjadi seorang karyawan di bidang dagang, khususnya pemasaran melalui media sosial, sudah menjadi impian saya sejak lama. Pertanyaan yang selanjutnya, kontribusi apa yang bisa kamu berikan untuk perusahaan ini? Saya memiliki pengalaman untuk memasarkan produk melalui media sosial sudah sejak lama. Dengan pengalaman tersebut, saya mengetahui strategi yang tepat untuk mengembangkan konten dan media sosial di perusahaan ini. Pertanyaan selanjutnya, berapa gaji yang kamu harapkan? Melihat kemampuan dan pengalaman yang saya miliki,
Saya mengajukan kompensasi dengan kisaran 6 juta sampai 7 juta. Semoga Ibu berkenan untuk mempertimbangkannya. Pertanyaan yang ke-9, lingkungan kerja seperti apa yang kamu sukai? Saya senang bekerja di lingkungan yang bisa diajak bekerja sama dan bertemu banyak orang. Saya juga senang bekerja di lingkungan yang menyenangkan dan produktif. Pertanyaan yang terakhir, ada yang mau ditanyakan? Maaf sebelumnya, kira-kira kapan saya bisa mendapat hasil dari wawancara ini, Bu? Untuk hasil dari wawancara ini dapat diperoleh kira-kira 3 hari lagi. Baik, sekian wawancara di saat ini. Diucapkan terima kasih dan selamat sore. Selamat sore, Bu. Selamat sore. Selamat sore. Baik, apakah saya bisa meminta waktunya sebentar untuk mewawancara? Bisa dipersilakan. Baik, untuk pertanyaan pertama, coba ceritakan tentang diri kamu. Perkenalkan, saya Hartanti, saya lulusan S1 Manajemen dari Universitas Samratulangi. Saya memiliki minat dalam pemasaran produk. Pertanyaan yang kedua, apa kelebihan kamu? Kelebihan saya sangat senang berkomunikasi dengan banyak orang, dan saya dapat menyampaikan informasi kepada orang lain dengan baik terkait produk yang dijual. Baik, kita lanjut pertanyaan yang ketiga. Apa kelemahan kamu? Sejauh ini saya belum menemukan kelemahan saya, Bu. Pertanyaan selanjutnya, apa yang kamu ketahui tentang perusahaan ini? Yang saya ketahui tentang perusahaan ini yaitu perusahaan ini bergerak di bidang dagang di mana produk yang dipasarkan sangat baik. Pertanyaan yang kelima, kenapa kamu tertarik melamar di posisi ini? Karena saya lihat perusahaan ini menerima lamaran pekerjaan di posisi ini. Pertanyaan yang selanjutnya, kenapa kami harus menerima kamu di perusahaan ini? Karena saya sudah melamar ke sana kemari dan belum diterima, saya juga butuh uang untuk kelangsungan hidup sehari-hari. Pertanyaan berikut, kontribusi apa yang bisa kamu berikan untuk perusahaan ini? Saya dapat membantu memasarkan produk dengan baik melalui media sosial. Pertanyaan yang ke-8, berapa gaji yang kamu harapkan? Sesuai standar perusahaan yang Ibu. Pertanyaan yang ke-9, lingkungan kerja seperti apa yang kamu suka? Lingkungan kerja yang saya suka dan senangi adalah lingkungan yang baik dan sehat. Baik, pertanyaan yang terakhir, ada yang mau ditanyakan? Sejauh ini belum ada pertanyaan, Bu. Sekian wawancara di saat ini, diucapkan terima kasih, selamat sore. Baik, Bu, terima kasih, selamat sore. Pada praktik wawancara kerja yang benar telah memenuhi beberapa syarat, yaitu menjawab pertanyaan dengan antusias, tersenyum, ramah, dan lingkungan wawancara yang mendukung. Sedangkan pada praktik wawancara kerja yang salah, beberapa syarat dilanggar seperti jaringan tidak stabil, lingkungan bising, dan cara berpakaian yang kurang baik.